Selamat pagi anak-anak saya semuanya, kelas 11. Pada hari ini kita pertemuan yang pertama dari bab 3 ya. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Topik kita dalam pertemuan ini makna hukum dan penggolongan hukum. Tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti anak-anak saya memahami apa itu hukum dan karakteristiknya. Yang kedua, anak-anak saya bisa nanti mendeskripsikan penggolongan hukum tersebut. Hukum definisinya sangat banyak karena banyak ahli ya, masing-masing mereka membuat definisinya masing-masing. Banyak profesor ya, masing-masing membuat definisinya. Tapi semuanya itu tidak salah. Boleh banyak definisi, hanya ada nanti unsur-unsur atau boleh saja kita ambil seorang ahli kutipannya jadi pegangan buat kita. Di Indonesia hukum kita tentu asalnya dari Belanda ya, karena kita jajahan dari negara Belanda. Jadi hukum itu dari negeri Belanda dikoorkodansi istilahnya. Maksudnya diterapkan di negara jajahan sebagai hukum. Utrecht, seorang pakar hukum dari Belanda, si Utrecht, dan di Belanda itu ada Universitas Utrecht. Utrecht mengatakan hukum itu adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Dan peraturan-peraturan itu mempunyai sifat memaksa, di mana semua warganya harus mentaatinya. Dan bagi masyarakat yang melanggar mempunyai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Inilah kita pegang definisi Utrecht ini sebagai pegangan. Hukum itu di dalam ada unsur-unsurnya. Entah definisi siapapun itu, tapi di dalam ada unsur. Yang pertama, di dalam hukum itu ada peraturan mengenai tingkah laku manusia. Jadi bukan mengenai tingkah laku binatang, tapi harus mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Jadi bukan pribadi-pribadi membuat, tapi pemerintah. Peraturan itu bersifat memaksa. Intinya harus ditaati. Dan yang keempat, peraturan itu mempunyai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Jadi kalau dilanggar memang harus dihukum. Itulah unsurnya yang empat itu. Penggolongannya pertama menurut sumbernya. Penggolongan hukum menurut sumbernya. Hukum itu ada hukum undang-undang yang berasal dari perundang-undangan. Ada hukum kebiasaan. Yang ketiga ada traktat. Kalau disebut traktat, perjanjian internasional yang dibuat dua negara atau beberapa negara. Dan yang keempat ada jurisprudensi. Kalau disebut jurisprudensi, keputusan para hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam buat keputusan. Penggolongan hukum yang kedua, penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional.
yaitu hukum yang berlaku di satu negara. Contoh yang berlaku di Indonesia saja itu hukum nasional. Kedua, ada hukum internasional. Ini skopnya dunia atau beberapa negara. Semua negara taat atau mengikatkan diri akan hukum itu. Yang ketiga, hukum asing. Ya, hukum yang berlaku di negara-negara asing, di negara tetangga atau negara lain. Hanya pada mereka saja, sama kita tidak. Dan yang keempat ada hukum gereja. Hukum gereja itu yang dibuat oleh gereja Katolik, Vatikan. Vatikan itu termasuk salah satu sumber hukum, ya, objek hukum. Jadi ada digariskan dari sana hukum-hukum gereja dan ditaati semua penganutnya. Yang ketiga, penggolongan hukum menurut bentuknya. Penggolongan hukum menurut bentuknya. Hukum itu ada yang tertulis, ya, hukum tertulis. Itu adalah yang tertulis, dia dituliskan, dia dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang. Ada yang tidak tertulis, artinya ini tidak terkodifikasi. Yang keempat, penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau disebut dengan hukum positif. Artinya hukum yang berlaku pada saat sekarang dan di masyarakat tertentu. Jadi kalau dikatakan hukum positif, ada hukum itu dan pasti sudah ada, ya. Contoh Undang-Undang Dasar 45, undang-undang yang berlaku sekarang semua yang sudah diundangkan di lembaran negara itu disebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Yang kedua, ius constituendum. Ini hukum negatif. Artinya hukum yang dipikirkan, dibayangkan, direncanakan nanti akan berlaku di dalam suatu negara. Jadi ini kalau ius constituendum ini adalah masih dalam penggodokan dia, masih dalam pembahasan atau rancangan. Contoh sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang heboh, yang repot itu rancangan. Ini belum dinomori, belum dibuat nomornya. Nanti ketika itu sudah dinomori, sudah disahkan dan diundangkan di lembaran negara, dia menjadi hukum positif, ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu diatur di negara ini, itu disebut ius constituendum atau hukum negatif. Tapi kita bayangkan akan berlaku nanti. Yang kelima, penggolongan hukum menurut isinya. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, kepentingan bersama, ya. Jadi dia bersifat umum dia, dan dia mengatur kepentingan umum. Contoh KUH pidana, peraturan perundang-undangan yang lain, dia mengatur kepentingan umum. Yang kedua ada hukum privat. Hukum privat itu adalah mengatur hubungan atau kepentingan antar pribadi anggota masyarakat, ya. Contoh hukum privat itu KUH perdata itu masalah privat. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu adalah masalah hukum privat. Perjanjian atau perikatan lain itu bagian daripada hukum privat. Sampai di sinilah dulu hantaran Bapak tentang hukum dan peradilan di Indonesia. Lebih jelasnya materi ini saya share di WA dalam bentuk PowerPoint. Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak saya semuanya.